Perkenalkan, nama saya Ahmad Jeffrey dari kelas 2 ATKI. Saya akan mempresentasikan penerapan atau penggunaan algoritma. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Sigit Auliana Komemkom telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi kali ini. Oke, lanjut saja ke materinya. Pengertian algoritma. Teman-teman ada yang tahu gak sih pengertian algoritma itu apa? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logistik penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Kata logis merupakan kata kunci dalam sebuah algoritma. Langkah-langkah di dalam algoritma harus logis. Ini berarti hasil dari urutan langkah-langkah tersebut harus dapat ditentukan benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah. Sejarah algoritma. Sedikit membahas sejarahnya, algoritma ditemukan oleh seorang matematikiawan bernama Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi dalam dunia literatur barat. Al-Khawarizmi lebih dikenal dengan julukan algoritm. Dari panggilan tersebut, akhirnya dipakai untuk menyebut konsep algoritma yang ia temukan. Algoritma sendiri adalah kata sarapan dari bahasa Inggris, yaitu algorithm. Sebenarnya, algoritm tidak murni diserap dari bahasa Inggris, melainkan dari bahasa Arab yang artinya proses menghitung dengan angka Arab. Fungsi algoritma membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Memungkinkan program untuk dengan mudah mengidentifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulang dari awal. Program hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu dan program dapat diperbaharui dengan memperbaiki masalah yang muncul. Jenis-jenis algoritma. 1. Algoritma rekursif. Algoritma rekursif adalah jenis algoritma yang akan melakukan perulangan sendiri sehingga masalah terpecahkan. Selain itu, algoritma akan memanggil dirinya sendiri berulang kali sehingga masalah terpecahkan. 2. Algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer merupakan salah satu jenis algoritma yang membagi satu sama lain menjadi beberapa bagian. Langkah-langkah algoritma membagi dan melakukan antara lain membagi masalah menjadi bagian yang sama, kemudian mencari solusi utama setelah diperoleh solusi untuk sub-bagiannya. 3. Algoritma dynamic programming. Algoritma programan dinamis. Algoritma dynamic programming merupakan algoritma yang bekerja dengan cara mencari solusi dari setiap bagian terkecil dari suatu permasalahan. Hasilnya akan disimpan untuk menyelesaikan permasalahan baru di masa yang akan datang. 4. Algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari permasalahan optimasi. Cara kerja algoritma ini adalah mencari solusi optimal lokal ataupun konsekuensi yang diterimanya sehingga dapat ditemukan solusi optimal global. 5.
Algoritma brute force. Algoritma brute force merupakan jenis algoritma dengan konsep yang paling sederhana menggunakan literasi dari setiap solusi yang ditemukan untuk menentukan solusi yang penting dengan permasalahan yang ada. Contoh penerapan algoritma. 1. Algoritma menulis pesan. Ambil handphone, buka aplikasi pesan, tulis pesan singkat, pilih nomor handphone tujuan, kirim pesan singkat, handphone menampilkan notifikasi pesan terkirim. Algoritma berobat ke rumah sakit bagi peserta BPJS. Datang ke rumah sakit, melakukan daftar, dapat nomor antrian, melakukan pemeriksaan dasar oleh perawat, menunggu pemeriksaan selanjutnya oleh dokter, pasien diperiksa oleh dokter, dokter memberikan resep, pasien mendapatkan obat sesuai resep. 3. Algoritma mengirim email. Buka web, login ke akun Gmail Anda, isi alamat email penerima, subjek yang akan dikirim, akan melampirkan file, klik tanda klip, attach file, lalu file akan dilampirkan, setelah itu diklik open. Jika menampilkan file, ketik teks di body, kirim. 4. Algoritma menghitung uang tunai di mesin ATM. 4. Algoritma mengambil uang tunai di mesin ATM. Pergi ke ATM, masukkan kartu ATM ke mesin ATM, memilih bahasa yang digunakan, sesuaikan kode PIN, memilih jenis transaksi, tarik tunai, memilih jumlah uang yang akan diambil, mengambil struk dan kartu ATM. Contoh penerapan algoritma. 1. Algoritma menyalakan dan mematikan komputer. Pertama, pasanglah kabel di stop kontak. Kedua, tekan tombol on pada CPU di monitor. Tunggu beberapa saat hingga komputer melakukan proses booting. Setelah proses booting selesai, di layar muncul kontak dialog untuk mengisi unsur name dan password. Jika menggunakan password, setelah muncul desktop, komputer siap digunakan. 6. Algoritma membuat susu. Siapkan air hangat, air biasa, susu gelas, dan es batu. Masukkan susu pada gelas, masukkan setengah air hangat pada gelas secukupnya, masukkan air biasa secukupnya, aduk susu air agar campur merata. Masukkan es batu jika ingin susu dingin. Susu siap dinikmati. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata pembacaan.